Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rizky. Saya mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb. Video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Pembelajaran SD yang diampu oleh dosen Ibu Ike Yuli Mestika Dewi MPD semester 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2018. Sekarang kita akan belajar di kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan di pembelajaran 3 dengan materi kegiatan ekonomi. Kompetensi dasar. Nah, yang pertama ada IPS. Di dalam IPS ini memuat KD 3.3 dan 4.3. Yang kedua ada bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini memuat KD 3.8 dan 4.8. Yang ketiga ada PPKN. Nah, di dalam PPKN ini memuat KD 1.3, 2.3, 3.3 dan 4.3. Dalam proses pembelajaran saya akan menggunakan suatu media yaitu media Flipchart. Proses pembuatan media Flipchart ini yang pertama susun materi dan gambar-gambar di kalender bekas yang sudah tersedia. Yang kedua, tempelkan materi dan gambar-gambar dengan menggunakan double tip. Selanjutnya, langsung ke proses pembelajaran. Selamat pagi, Assalamualaikum. Gimana kabarnya untuk anak kelas 5? Pasti dengan keadaan yang baik, bukan? Nah, di pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3 dan pembelajaran 3 dengan materi kegiatan ekonomi. Nah, Ibu akan menjelaskan materi kepada kalian dengan menggunakan media Flipchart. Nah, media Flipchart ini merupakan media yang bisa dibolak-balik dan di dalamnya itu terdapat suatu materi dan gambar-gambar yang nantinya diajarkan kepada kalian. Langsung saja ya, Ibu akan menjelaskan materi kegiatan ekonomi kepada kalian dengan menggunakan media Flipchart ini. Nah, yang pertama, siapa yang tahu tentang kegiatan ekonomi itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh suatu barang dan jasa. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh suatu barang dan jasa. Nah, orang-orang nantinya itu akan memperoleh suatu barang dengan kegiatan ekonomi. Nah, di dalam kegiatan ekonomi itu terdapat 3 kegiatan. Nah, yang pertama ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi. Nah, di sini ada gambar-gambar yang merupakan gambar dari kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih detail ya. Nah, yang pertama ada kegiatan produksi. Nah, di sini sudah terdapat penjelasan dari kegiatan produksi, yaitu kegiatan produksi itu merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan suatu barang yang baru. Nah, itu merupakan kegiatan produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu bisa disebut dengan produsen. Nah, jadi produsen itu merupakan orang yang melakukan kegiatan produksi. Jadi, ini adalah contoh dari kegiatan produksi, yaitu yang pertama ada seorang petani yang menanam padi. Nah, ini nantinya padi ini akan menjadi beras yang nantinya akan dijual kepada orang. Nah, di sini juga ada kegiatan pertambangan. Ini adalah kegiatan pertambangan dari batu bara. Batu bara itu digunakan untuk bahan bakar untuk kereta api.
soal. Nah, untuk kalian lebih mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan. Nah, Ibu ambil ya. Nah, di sini terdapat suatu pertanyaan, yaitu apa saja contoh dari kegiatan produksi. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan ya, contoh dari kegiatan produksi itu apa saja. Nah, jadi kalian menjawab apa saja contoh dari kegiatan produksi itu tadi. Nah, yang pertama, siapa yang tahu? Oh ya, betul. Nah, yaitu ada kegiatan yang dilakukan oleh petani, yaitu menanam padi, dan ada kegiatan pertambangan. Nah, betul. Dan yang kedua, ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan yang menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini bisa disebut dengan distributor. Jadi, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini bisa disebut dengan distributor. Nah, selanjutnya ada contoh kegiatan distribusi, yaitu ada penjual baju, pakaian, sepatu, dan tas. Nah, di sini juga ada agen gas LPG yang nantinya akan didistribusikan kepada konsumen. Nah, di sini juga ada corong kaca yang berisikan suatu pertanyaan kepada kalian. Nah, Ibu buka ya. Pertanyaannya yaitu, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan apa yo? Tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, betul. Orang yang melakukan kegiatan distribusi itu bisa disebut dengan distributor. Nah, Ibu sudah jelaskan tadi ya. Nah, yang ketiga itu terdapat kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini bisa disebut dengan konsumen. Contohnya yaitu ketika orang membeli bahan makanan pokok untuk dikonsumsi. Nah, yang kedua, orang yang sedang membeli pakaian, dan siswa ketika membeli makanan di kantin. Nah, itu merupakan kegiatan dari kegiatan konsumsi. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, sebelumnya kalian nanti di rumah ketika sudah pulang, kalian belajar lagi ya untuk lebih memahami atau lebih mengerti yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Kalian belajar lagi ya di rumah. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Jangan lupa kalian dipelajari itu ya, pelajaran untuk minggu depan. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.